Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara lun mendum nyolun mentong lundu sajan juri kunci atau yang menjaga makam nek idanyo. Nan goknyan adalah Asep. Asep. Jadi kemudian uronyo kitanya harus tak apresiasi, harus berterima kasih berayu dathat ke keluarga besar Pak Asep yang dari turun menurun, Ya. dari mantong udip ke mantong na umur yangnya berarti nyo ke keluarga yang sabi gurus dan nyo lahan keluarga kon lahan pemerintah. Nyo yang sepanjangnya nyo lahan Pak Asep, Kang Asep dan keluarga dan makam dan golong menjadi peruntuhan ke pemerintah Jawa Barat. Kemudian Kang Asep ya. Ya. Ini sekarang saya ingin sedikit kita dengar pembicaraan langsung lun dengan juru kunci atau Kang Asep. Iya. Pernah pesan-pesan terhadap bangsa tanyo dan kepada menurut pikiran gonya langsung. Ya. Katanya gimana Pak Asep dari awal dan sampai sekarang, tolong diceritakan dan apa harapan-harapan Kang Asep terhadap bangsa kami, bangsa Aceh, khususnya atau pemerintah atau siapa saja yang menyangkut dengan bangsa Aceh. Bicara apa yang ada di pikiran Boleh. Pak Asep. Iya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tengku Seki ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara, untuk mengeluarkan harapan dan keinginan saya dalam menjaga dan merawat makam ini. Saya tidak ingin banyak-banyak atau hura-hura, yang keinginan saya itu agar saya merasa tenang di dalam menjalankan perawatan dan penjagaan makam Ibu Cut Nyadin. Mungkin untuk secara sahnya adalah adanya surat atau surat keputusan bahwa yang menjaga ini khusus keturunan Kiai Haji Sanusi yang punya tanah makam ini, sesuai dengan Ibu Cut Nyadin dimakamkan di tanahnya Kiai Haji Sanusi ini, gitu. Oh, jadi selama ini Kang Asep dan keluarga belum ada surat khusus yang dibuat diinginkan dari bangsa Aceh Ya. atau pemimpin Aceh atau dari pemerintah Indonesia. Ya bagaimana baiknya, paling mungkin setidaknya ya dari Aceh. masyarakat Aceh lah, pimpinan Aceh lah, bahwa karena apa? Karena ini adalah makam pahlawan nasional Ibu Cut Nyadin dari Aceh, maka orang Aceh pun menitipkan kepada yang punya tanah ini sebagai keturunnya, khususnya mungkin pribadi saya. Karena saya juga dulu mendengar dari orang tua bahwa pemerintah Aceh menitipkan makam ibunya, yang menginginkan, yang menjaga merawatnya itu adalah keturunannya Kiai Haji Sanusi ini. Begitu menurut saya dengar dari orang tua. Jadi yang ingin pemerintah Aceh itu yang menjaga dan merawatnya itu adalah cucunya Kiai Haji Sanusi ini. Baik. Jadi nyomono maksud Kang Asep dan keluarga besar yang menjaga nenek itanyo bahwa oronyo golomna yang kita punya surat langsung untuk menjadi amanah dari pemerintah Aceh atau dari bangsa Aceh, rakyat Aceh untuk menyatakan dengan tegas bahwa ada yang menjaga dan merawat itu dari keturunan Kiai Haji Sanusi. Hanya keluarga besar yang menjaga dan sesuai yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang ini. Oke. Dan kemudian yang perlu saya tanya lagi, Kang Asep, selama ini apakah ada bantuan-bantuan yang datang dari pemerintahan langsung dari pemerintahan Aceh, atau memang ada kunjungan-kunjungan dari pemerintahan Aceh, atau apa harapan? Ini kan sekarang ada PLT, ini gubernurnya sekarang kita ini bukan gubernur definitif tapi PLT, tapi itu pimpinan juga. Jadi sebelumnya kan ada Dr. Jenny nama, ada Irwandi namanya, dan sejak 15 tahun perdamaian itu kami ada mengganti 3 pemimpin, kan itu ada perdamaian namanya, perdamaian Helsinki. Jadi yang perlu saya tanyakan, apakah mereka dalam 3 periode ini ada yang datang di sini selama ini? Untuk pejabat-pejabat dari Aceh memang ada, ya. Misalkannya ada kunjungan ke Bandung. Nah, kecuali kalau secara langsung ke sini mungkin karena terlalu jauh atau banyak rintangan. Tetapi saya mengucapkan banyak terima kasih, pejabat pun yang datang ke sini banyak. Nah, kalau untuk masalah bisumbangan,
yang saya selama ini jalankan. Mungkin dari Acehnya ada, tetapi tidak ada, itu biaya perawatannya tidak ada. Begitu. Oh. Nah, seperti saya bisa membangun kanopi ini adalah uang yang diberikan oleh peziarah yang bermurah hati untuk memberikan sodako. Nah, saya ini uang sodako ini kembalikan lagi salah satunya ini. Dan ini sebetulnya kali ini pasang pakai karpet, Kak. Karena ini pemerintah jangan pakai karpet, maka saya cabut. Gitu. Ini semua kanopi sampai ke musola itu, Pak. Itu saya sendiri, itu dari uang dari sodako. Gitu. Nah, dan alhamdulillah kemarin saya dapat sumbangan sebesar 1,5 juta dari Kepala Kasih Dinsos Aceh melalui tembusan Pak Sahrul. Saya bisa mengerjakan pohon mancang ini. Kalau pohon mancang ini tidak ditebang, ini akan jatuh menimpa makam Ibu Cut Nyadin. Jadi nyanban seralun bangsalun dengo kedro kiban prihatin lagi-lagi kita nyoman dan sebagai bangsa yang kaya raya di Aceh, yang memang di dunia itu yang kon bangsa yang gasin, kon bangsa yang megade, tapi bangsa yang memberi, bangsa yang menyantun mentong. Tapi ketika orangnya tadingo pahlawan kita nyo nek kita nyo orangnya gekawai dari awal mentong udip kunyan di sini, tapi ternyata orangnya untuk biaya-biaya yang perlu untuk perawatan. Apalagi untuk biaya pribadi orang yang jaga nyo, untuk biaya perawatan mentong hana secara rutin yang dari sumbang-sumbang urang jak-jak atau sedekah mi islah Kang Asep Pegahababuno. Jadi orang hari ini Kang Asep sampaikan secara tegas keinginan, bukan berarti Kang Asep mengeluh, tapi ini tanggung jawab daripada pemimpin di Aceh dan bangsa Aceh. Semoga ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar menghargai jasa-jasa para pahlawan dan juga menghargai pihak-pihak yang masih menjaga dan merawat kubur pada para pahlawan. Jadi apa harapan kepada pemimpin ke depan, Kang Asep? Ya, terima kasih kepada Bapak Seki ini yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara tentang penjagaan dan perawatan ini. Secara tegas saya mohon kepada pemerintah, seandainya ada laporan dari luar tentang mengenai makam Ibu Cut Nyadin, kira-kira tidak jelas dari yang menjaganya, dari orang yang bersangkutannya hanya untuk melaporkan istilahnya kepentingan pribadinya atau kepentingan apa yang lainnya secara tidak jelas, saya mohon jangan diikuti. Karena sekarang ada istilahnya laporan di luar jangkauan. Menginginkan seperti saya kemarin dipanggil, menurut ini katanya mau dipindahin makam atau mau istilahnya dirobah-robah. Menurut pribadi saya, untuk menghormati kepada leluhur kita yang telah berjasa seperti leluhur saya telah menerima, menjaga, merawat ketika hidup sampai dimakamkannya pun di sini, sampai saya jaga seperti di sini. Seandainya mau mau merubah atau menggeser makam ini, rencana mau memindahkan makam ini, apa alasannya? Ya, kalau menurut undang-undang tidak ada. Menurut saya walaupun itu ada, kenapa tidak dari dulu seandainya ini mau dipindah? Karena menurut katanya tahun 90 berapa katanya ada undang-undang baru, penjaga pun harus dari pemerintah. Nah, kenapa harus dari pemerintah? Apakah orang pemerintah bukan manusia? Sama manusia, orang pemerintah pun belum tentu dia mau menjaga merawat seperti ini, saya jamin. Nah, itulah. Kemudian harapan saya kepada pemerintah Aceh ini untuk ketenangan saya, kenyamanan saya menjaga di sini, amanah dari leluhur saya. Karena Ibu Cut Nyadin tidak boleh dijauhkan dari makam leluhur saya, itu amanahnya, yaitu Kiai Haji Sanusi ini. Jadi saya seandainya saya mohon untuk minta surat keterangan bahwa saya yang menjaga atau saya diutus untuk menjaga makam Ibu Cut Nyadin. Insya Allah. Saya sudah paham, Kang Asep sudah paham. Banyak hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan kepada pemimpin kami di Aceh nanti, baik yang sekarang maupun yang akan datang.
istilahnya kalau ada laporan nggak Ah, jelas itu ya, jangan artinya dipedulikan dulu. ini juga nanti kan akan saya pertanyakan kepada orang-orang baik di Dewan Aceh Betul maupun di Pak. pemerintahan Aceh, Iya. apa ada anggaran-anggaran khusus yang dikelucurkan untuk menjaga rawat Cut Nyadin di rantau atau di daerah orang lain di Pulau Jawa. Justru orang lain ini sudah sangat menjaga dan merawat dari sejak hidup sampai meninggal wafatnya beliau, dijaga terus oleh keluarga, tidak diserahkan kepada pemerintah. Iya. Ini satu apresiasi yang sangat luar biasa kita berikan kepada keluarga Karena amanah dari dan orang-orang. amanah pula dari beliau langsung bahwa ini keluarga Kiai Haji Sanusi yang kata Kang Asep. Dia tinggal di rumahnya. Nah, ini ada tulisan Kiai Sanusi yang merawat Cut Nyadin wafat 1907. Ya. Hanya keluarga ini yang bisa bicara dengan Ibu Cut Ya, Nyadin. hanya Keluarga Kiai Haji Sanusi yang bisa bicara dengan Ibu Cut Nyadin. Karena pada waktu itu bicaranya dengan bahasa Arab. nah, dan kemudian ini Yang mendampingi siang malam. Nah, ini yang mendampingi siang malam. Tidur, kemungkinan mandinya pun dimandiin karena dia sudah tidak bisa melihat dan tua. Subhanallah. Saudara selalu mendum. Ilun memang sangat terharu. Tuh. Subhanallah. Nyolun lagi lun karena berhadapan dengan arwah para pahlawan dan nyo para aulia, saudara-saudara lun. Nyo lun tergerak hati karena lun harus seakan-akan lu harus segera untuk berjarah pada uronyo. Insya Allah lun ka berhadapan langsung dengan Kang Adang, Kang Asep. Utanyo uronyo mentong sebagai rakyat, sebagai anak bangsa, kon sebagai orang yang bertanggung jawab di Aceh, tapi no terharu ketika persoalan tingkat kuburan mentong hana anggaran yang dikelucurkan oleh pemerintah Aceh. Hoi bapeng dum oksusnya oksus jihdum. Pakon hana dipegot sebuah konsep untuk mengurus para kuburan-kuburan para syuhada maupun kuburan-kuburan para pejuang masa lalu maupun masa ino. Nyo hana dilakukan. Konsep pemerintah yang membuat nikmat terhadap kita nyo. Kiban ke dino maka tak berdoa ke belahi pemimpin-pemimpin kita nyo yang betul-betul pemimpin yang fikir untuk kepentingan bangsa maupun yang mentong udip maupun yang hana li udip. Nyo yang sangat tak idamkan na pemimpin uke. Laganya mentong secara alun nyo katrang benderang ndengo kedro mendum uronyo hana bea-bea khusus yang mengalir kontinu untuk merawat daripada kuburannya. Jadi nyen kuburan nyo kali lu siarkan sit dari awal nyo. Jadi kali lun kalon data orang yang jak keno nyo rata-rata adalah masyarakat. Kemudian yang hana pupu syara-syara lun uronyo lagi nyo mentong di liasiat lun mungkin nahai yang akan lun pegah lom dan uronyo yang sangat penting bagi kita nyo adalah Aceh han akan jroh han akan got ketika pemimpinnya hana pemimpin yang betul-betul fikir untuk kepentingan marwah dan martabat bangsa. Nyo yang terjadi leher periode ka menurut dari pengakuan Kang Asep, Pak Irwandi Yusuf sering berkunjung keno waktu masa Iron, tapi nyo hana lumpuh masalah menansit dari tokoh lainna mungkin nasid tapi nyo hana pelenya yang dah kena pegah, tapi orangnya yang pelai kena pegah adalah kiban cara peraturan hukum di Aceh nyo betul-betul menjadi sebuah perangkat untuk membicarakan untuk kepentingan mandum anak bangsa, baiknya kepentingan cagar budaya di seluruh Nusantara katanya yang mesti para pejuang-pejuang katanya baik di Aceh maupun di luar Acehnya seharusnya berdata kembali menjadi katanya tak peringati ura-ura penting terhadap para pejuangnya, tapi orangnya 15 tahun kaicok damai hana lom na saboh konsep yang mengurus pementong tentang kepentingan bangsa dan kepentingan seluruh kepentingan bangsa Aceh. Nyogolom mudah-mudahan uke dan seterusnya
ingin kita kembalikan Aceh menjadi Aceh yang bermarwah bermartabat di mata dunia dan menjadi bangsa Aceh seperti yang dulu. Pesan sedikit lagi, apa yang diinginkan untuk pemerintahan di Aceh sekarang ini setelah perdamaian kami terjadi antara konflik antara Aceh dengan RI dan kemudian sudah damai 15 tahun. Hari ini apa yang pernah Kang Asep mendengar dari sejarah Cut Nyadin dan keluarganya, mendengar sosok Cut Nyadin untuk memperjuangkan martabat dan marwah bangsa Aceh itu bagaimana? Sejarah Ibu Cut Nyadin. Iya. Awal mulanya saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep, selaku keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Ceritanya begini, Ibu Cut Nyadin pertama punya suami yaitu kepada Tengku Ibrahim Langa. Sampai dia punya anak perempuan, tetapi tidak lama karena keburu meninggal, usianya waktu itu berusia 5 tahun, yang bernama Cut Gambang. Beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin ini menikah lagi dengan panglimanya yaitu Teku Umar Johan. Ya, yang kami maksud apa ada titip-titip pesan beliau. Kalau itu kan orang Aceh sudah banyak yang tahu juga, tapi nggak apa-apa diceritakan juga. Tapi yang sangat penting apa yang menjadi hikmah atau mendengar pesan-pesan beliau, jiwa perjuangan beliau pada keluarga, apa kalau untuk sejak itu amanah-amanah, saya pun tidak berani bicara karena tidak ada amanah. Hanya seolah-olah Ibu Cut Nyadin mengatakan, perbanyaklah dikir di dalam ibadahnya ini. Jadi yang saya rasakan pun saya di sini untuk menjalankan yaitu perbanyaklah dikir. Itu. Jadi memang karena kedulunya juga di sini Ibu Cut Nyadin yaitu mengajar pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang ini. Gitu. Baik saudara-saudara Lul, yang sangat penting yang boleh kena pegah adalah kita bangsa Aceh tetap sebagai bangsa yang hanjit sagai-sagai kita menjalankan hukum-hukum yang hana berdasarkan titipan hukum daripada para suada maupun para masa-masa yang awal. Yang boleh kena bahas di samping memang kita tak ingat pada sejarah pahlawan kita yang berjuang untuk mengangkat dan mengembalikan harkat martabat bangsa Aceh secara utuh. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.